kita saat ini mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Saya nyebut kita semua boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita selalu di hadapan Tuhan. Kita harus syukur dan kebaikan Tuhan. Dan anugerah yang luar biasa bagi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap nyata bagi kami. Kebaikan-Mu tetap nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, Kau jadikan hati kami, tubuh jiwa roh kami ya Tuhan. Jadi misbah yang berkenan di hadapan-Mu. Karena kami sia-siakan kedatangan kami di tempat ini Tuhan. Kami hanya ingin bertemu dengan Tuhan kami yang hidup. Kami hanya ingin bertemu dengan Allah kami yang dahsyat, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja bagi setiap kami umat-Mu yang tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah kami yang hidup hari sampai selama-lamanya. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita masih bersatu di hadapan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Dia yang selalu mengasihi kita dengan kasih yang setia. Dia yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kaliankan pujian kita dalam Tuhan. Katakan, Allah yang ajaib Bapa kami. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang
Tuhan. Pagi ini kami datang, kami bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pemasrakan tubuh jiwa roh kami bersuka cita, menyembah Tuhan di tempat ini. Kiranya yang kau berkenannya Tuhan Yesus, dan setiap puji-pujian umat Tuhan di tempat ini. Kuduskan kami, urapi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap meninggikan nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Ya siap memuliakan Tuhan sama-sama katakan amin. Dan tempat yang paling Tuhan, berdiri dilihat kiri kanan berbelakang katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati, kasih salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Karena Tuhan Yesus adalah kita. Berkata kita berdoa. Haleluya.
dengarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, bersabda dalam kehidupan kita. Haleluya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kami boleh tertawa, ada waktu kami boleh menangis, ada waktu kami boleh dilupakan, ada waktu kami boleh ditinggal. Semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkenan atas setiap puji-pujian umat-Mu, atas setiap mazmur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena jadi hidup yang harum naik ke tahta-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau lebih banyak berbicara dari setiap kami. Apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, di tengah-tengah wabah ini, apa yang harus kami lakukan? Lewat firman-Mu kami diajarkan, lewat firman-Mu kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi setiap kami umat yang siap mendengarkan mereka suatu lakukannya yang terbaik. Firman Tuhan dengan sungguh Kau boleh menyembah Tuhan dari hati-Mu, kepuji roh pikiran yang Kau fokus pada Tuhan. Seluruh tubuh jiwa ajaiblah kita bela bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
kami tetap akan setia, dan hati kami akan terus kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, saat hati ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Kau akan menjamah dan bekerja. Penuhi kami Bapa yang baik, dan sejenak Tuhan kami akan membuka hati kami, mempersiapkan diri kami untuk boleh menikmati firman. Mari Tuhan boleh bekerja atas kami, mari Tuhan boleh memimpin kami, dan boleh Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami, sehingga firman-Mu Tuhan tidak akan pernah berlalu, dan firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Tapi biarlah firman-Mu bisa bermakna dalam kehidupan kami, dan setiap umat-Mu yang mendengarkan mampu menghargai akan firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. 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 Saya percaya kemurahan Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Ya, tetap saya akan himbau terus untuk jaga kebersihan, jaga kondisi tubuh saudara, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Tetap jaga kesehatan, sekalipun new normal ya, belum tentu normal ya. Buktinya kita kehilangan satu dokter spesialis ya, diakibatkan karena diakibatkan karena pandemi ini atau corona ini. Nah, istri dan anak-anaknya sekarang lagi diisolasi. Ya, mari kita yakin dan percaya anak-anak Tuhan tidak akan pernah takut. Amin. Tapi sekalipun tidak pernah takut, tetap harus berhikmat untuk tetap berjaga-jaga dan berwaspada. Haleluya. Baiklah saudara yang kasih Tuhan, kita yakin dan percaya kemurahan Tuhan pasti akan selalu melingkupi kita. Mari kita boleh buka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasalnya yang ke-21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah ini. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja menukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamuk. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, siang hari yang indah ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati kasih-Nya, dan kita harusnya sebagai orang Kristen, Kristen sejati, Kristen yang benar-benar diurapi. Syukurilah apa yang Tuhan berikan bagimu. Saudara, firman Tuhan kali ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus menyucikan bait Allah, dan peristiwa ini mewujudkan banyak orang.
Bahkan hal ini juga sangat mengejutkan, bukan hanya bagi orang banyak pada waktu itu, tapi Pak, bagi mereka murid-muridnya yang mengikut dia. Karena kita tahu betul bahwa Yesus adalah pribadi yang sebenarnya adalah lembut, penyabar, penuh kasih sayang, yang memberkati umatnya tanpa mereka meminta, yang memulihkan umatnya, yang memperhatikan umatnya, yang menyembuhkan setiap umatnya. Kita baca dari pembacaan tadi, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, perbuatan Yesus memang tidak disangka-sangka oleh banyak orang dan murid-muridnya yang mengikuti. Apa yang dilakukan oleh Yesus sangat mengejutkan bagi orang-orang dan murid. Tapi sekalipun Yesus melakukannya, sekalipun dia marah, tetap tertulis dalam firman Tuhan, tetap dia mengasihi kita, tetap dia terus menjaga, tetap terus dia merangkul kita. Ini yang perlu kita harus ketahui. Ingat kembali saudara. Dan kita bisa melihat kehidupan ataupun pribadinya Yesus itu luar biasa. Sebab itu mari buat kasih Tuhan, mari kita boleh menjadi umat yang mampu menjaga, menyucikan bait Allah. Mari kita boleh bekerja untuk tidak mengotori baitnya Allah. Mari kita melakukan sesuatu yang dimana Tuhan disenangkan dengan melihat baitnya yang bersih. Alkitab berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Alkitab menyatakan kita ini adalah ahli warisnya Allah, kepunyaan Allah. Bukan hanya bangsa Israel saja pilihan Allah, umat yang disayangi Allah, umat yang dikasihi Allah, tapi kita juga. Saat kita serahkan hidup kita, yakin dan percayalah, engkau telah menjadi milik Allah. Mari Bapak saudara kasih Tuhan. Saat firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait kudusnya Allah. Itu artinya Allah telah bersemayam di dalam hidup. Itu artinya Allah tinggal. Itu artinya Allah bekerja dalam hidup. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau melakukan sesuatu yang terbaik. Kita mau menjadi orang Kristiani, menjadi orang Kristen yang teladan. Bukan hanya takut akan Tuhan, tapi kita mampu menjaga tubuh jasmani dan rohani kita. Kita mampu menjaga baiknya Allah. Kalau Mazmur berkata, siapakah Tuhan yang layak, yang pantas masuk ke dalam bait sucimu atau ke kemah kudusmu? Kita boleh baca firman yang berkata, mereka yang tidak bercela, mereka yang tidak bercacat celah, mereka yang mampu mengantisipasi dirinya atau mengendalikan dirinya, mereka yang mampu menguasai dirinya, mereka yang mampu menahan segala sesuatu. Sehingga Bapak Saudara itu, hari ini kita mau tahu Alkitab menuliskan apa saja yang menjadi bait sucinya Allah.
Bapa Surgawi Tuhan, ada 3 gambaran dari sucinya Allah. Namun sebelum kita bahas yang ketiga ini, saya mau baca kembali di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Bahwa dalam pembacaan ini dituliskan atau boleh kita gambarkan bahwa ada 3 gambaran tentang bait Allah. Sebelum saya sampaikan, saya mau baca di ayat 12 sampai dengan ayat 17. Kita mulai mendengar, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyakit. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Perhatikan, saat Allah menyucikan bait Allah, saat Allah memutuskan bait Allah, saat Yesus membersihkan bait Allah yang dikotori oleh orang-orang, ada kuasa di dalam. Firman Tuhan berkata, banyak orang datang, orang yang timpang, orang yang lumpuh, orang yang buta. Mereka datang ke bait Allah saat Dia membersihkan, saat Dia menguduskan dan menyucikan bait Allah. Mereka datang, mereka menyatakan diri, mereka berserah, dan saat itu terjadi di bait Allah itu terjadi mukjizat yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Gereja ini yang dimana kita duduk, dimana kita berada, dimana kita beribadah, firman-Nya berkata disebut rumah doanya Allah. Tubuhmu yang kau serahkan kepada Tuhan disebut rumah doanya Allah. Mari jaga, mari jaga. Kita mau, kita berkata, biarlah sepenuhnya, bukan setengah, sepenuhnya hidupku disebut rumah doanya Allah. Dan izinkan saat Dia melekat dalammu, itu artinya Dia dekat denganmu, saudara yang kasih Tuhan. Engkau boleh berdoa, engkau boleh menjaganya sehingga apa? Sehingga dia tak pergi dari kita. Jangan sampai kita seperti Raja Saul, raja yang keras kepala, bebal, raja yang tidak melanggar perintahnya Allah. Jangan sampai kita seperti Raja Daud, Raja Saul. Tapi jadilah kita seperti Raja Daud, yang tunduk, yang taat, yang mau berserah. Dan dia berkata, 1 hari 7 kali aku memuji dan menyembah namamu. Adakah kita satu hari ini yang memiliki 24 jam? Ya, mungkin saat ini sudah jam 12, sudah setengah hari. 1 hari 24 jam. Sudah setengah hari, sudah jam 12 mesti sekali. Sudahkah kita menyembah Tuhan dalam setengah hari ini, saudara yang kasih Tuhan? Sudahkah kita menyembah Dia
ya. Di waktu kita pagi bangun, di waktu kita bergegas mau ke ibadah atau melakukan segala aktivitasmu, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita berterima kasih? Sudahkah kita datang menyembah Dia? Atau kita lupa Dia? Saat ini kita fit. Kondisi kita saat ini fit atau sehat? Kalau kita melihat di luar sana, saudara, banyak korban karena pandemi. Sekali lagi saya mau ingatkan, memang Semalingkar B telah disebut zona merah, Medan, Sumatera Utara, ya. Sekarang balik ke kita, saudara yang di kota sekarang, saudara yang masih hidup. Sampai 4 bulan ini, adakah kita kekurangan? Apakah ibu bapak saudara kasih Tuhan mengalami yang namanya kekurangan saat pandemi ini yang telah 4 bulan kita lalui ini? Saya yakin dan percaya kau tidak kurang dan tidak ada yang kekurangan. Amin. Orang yang punya kelebihan bukan karena mereka punya baju baru, ya toh? Bukan karena kekayaan bertambah, bukan. Tapi memang karena kita bisa berdiri, ini pun sudah menjadi satu anugerah yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan bagi kita. Saat ini kita menghirup napas, menghirup udara yang segar. Adakah udara segar yang waktu pagi kau baru baunya najubillah? Saking baunya membuat dirimu sesak dan masuk rumah sakit? Belum ada toh? Karena apa? Karena saat engkau percaya Tuhan berikan yang baik bagimu. Saat kita berserah, Tuhan sediakan sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan. Untuk itu hari ini, saat Dia menguncikan baiknya Allah, mari saudara jadilah orang Kristen yang tidak memotong diri. Ayat 14 berkata, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ada kuasa di dalamnya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Itu artinya banyak orang yang tidak mengenai Yesus. Banyak orang yang ingin menyingkirkan Yesus. Banyak orang ingin menindas Yesus. Padahal kita tahu mereka yang menindas Yesus dan tidak menyukainya, yang ingin menyingkirkannya, mereka adalah orang yang ahli Taurat. Pakarnya Alkitab, atau bisa jadikan pakarnya Taurat Tuhan. Mereka ahli-ahli Taurat, orang yang mengenal sebenarnya firman. Tapi kenapa hati mereka dikuasai oleh roh jahat, sehingga setiap mereka melihat Yesus, setiap mereka melihat perbuatan Yesus, setiap mereka melihat mukjizat yang Yesus lakukan, ada hati yang luar biasa, yaitu hati yang jengkel. Karena kejengkelan ini dalam diri kita, mari hari ini hargai diri.
kepada mereka, aku dengar belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujinya. Ayat 17, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam. Ini hal yang luar biasa, saudara. Ini dia yang luar biasa. Dari pembacaan ini ada 3 gambaran. 3 gambaran tentang Bait Allah. Apa sih 3 gambaran tentang Bait Allah itu? Ini dia. Yang pertama, saudara kasih Tuhan. Gambaran pertama tentang Bait Allah itu yaitu surga. Surga juga disebut sebagai Bait Allah. Bait Allah adalah tempat di mana Allah ada. Bait Allah adalah di mana tempat Allah hadir. Dan tempat di mana Allah ada. Surga tidak perlu disuci. Karena apa, saudara yang kasih Tuhan? Karena Allah sendiri ada di dalam. Sehingga pada waktu kita masuk, kita tetap suci dan kita bisa berdoa masuk bersama. Ini gambaran yang pertama bahwa Bait Allah itu yaitu surga. Seperti pujian sekolah minggu berkata, di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Ini dia. Di surga itu kita dapatkan kedamaian. Di surga itu namanya kita mendapatkan mahkota. Mahkota kemuliaan yang tidak bisa dibeli dengan amal. Mahkota kemuliaan yang tidak bisa kita peroleh dari siapapun selain daripada Dia. Untuk itu mari, kalau anak-anak saja bisa memuji dan memuliakan Dia, kalau anak-anak saja boleh bersorak mengagungkan Dia, dan anak-anak saja tahu mana kebenaran yang sebenarnya, mengapa kita orang yang sudah dewasa daripada mereka tidak tahu mana kebenaran yang sebenarnya? Untuk itu mari pahami dan kenali firman yang kau baca dan kau simak. Pahami dan dengar firman yang kau dengar. Mari kita boleh seperti anak-anak kecil. Artinya saudara kasih, mereka tunduk. Kalau kita suruh anak-anak untuk menguji piring, mereka berkata ya, dan mereka kerjakan. Dan kalau kita berkata sesuatu kepada mereka, mereka tidak bisa bohong. Mereka tidak bisa bohong karena apa? Karena hati mereka masih murni adanya. Mereka masih tulus dan masih jujur. Ini yang Tuhan inginkan. Mari jadi anak-anak yang hatinya murni, bukan sifatnya yang anak-anak, tapi hatinya yang mengenal kebenaran yang sejati. Gambaran yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, tentang Bait Allah itu apa? Bait Allah itu adalah gereja. Bait Allah itu adalah gereja, tempat di mana Allah bersemayam. Kepala gereja itu bukanlah pendeta. Kepala gereja bukanlah pendeta yang mengaku
penatua gereja bukanlah sekedar penatua, tetapi siapa? Tetapi Allah. Allah kepala gereja. Allah yang mengatur. Gereja yang sebenarnya adalah tempat di mana Allah berfirman, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai melalui setiap orang, melalui setiap hamba, melalui setiap majelis, melalui setiap penatua yang telah percaya. Hari ini, jika kita duduk di tempat ini, dan jika umat tidak bisa duduk di tempat yang disebut gereja, yakin dan percaya, jika hatimu tulus di hadapan Tuhan, dia tetap bersemayam di dalam. Amin. Dia tetap mengatur hidupmu, dia tetap menguasaimu. Dan kita mau berkata, di bawah naungan dan di bawah kepak sayapmu, saudara yang dikasih Tuhan, hargai setiap gereja di mana engkau berada beribadah. Jangan rusak gereja di mana tempat engkau beribadah. Jangan rusak dengan kemunafikan. Jangan rusak dengan kesombonganmu. Jangan rusak dengan kata-katamu yang kotor. Jangan rusak dengan segala macam embel-embel rusak orang. Tapi mari hargai gereja saat kita beribadah dengan ketulusan dan kesombongan. Gambaran yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, tentang bait Allah. Firman Tuhan berkata bahwasanya bait Allah adalah tubuh kita. Kita mau berkata biarlah yang lama berlalu dan yang baru datang. Dan saat yang baru datang, kau serahkan, yakinlah tubuh menjadi baitnya Allah. Tubuh orang Kristen, tubuh orang percaya itu adalah sebenarnya baitnya Allah, yang sebenarnya dia harus berdiam dan bersemayam di dalamnya. Tapi kebanyakan ada kita ini sangat merusaknya. Ada kebanyakan kita mengusirnya. Dan ada kebanyakan kita orang Kristen menutup hati kita untuk dia, sehingga saat dia masuk dia tidak bisa masuk. Karena apa? Karena kau tutup hati. Dia ingin masuk dalam hidupmu, dia tidak bisa. Karena apa? Hatimu dipenuhi segala sesuatu. Dia mau masuk dalam hidup kita, dia tidak bisa. Karena apa? Karena gak ada tempat yang kau sediakan di hatimu bagi dia. Tapi coba kita sediakan tempat beristimewa. Letaknya Tuhan kau di sini. Di sini yang paling dalam. Dan dia akan masuk. Tubuh kita adalah bait sucinya Allah. Saudara yang kasih Tuhan, mari sadari itu. Jangan kotori dengan segala macam embel-embel lah. Kau ingin berdaya, maaf, ingin memperindah tubuh, tanya Tuhan bagaimana caranya. Jangan buat tato lah, supaya kau necis, mantap, keren, dan tubuh itu indah. Tanya Tuhan, dikasih tato indah gak tubuhnya? Sekalipun itu tatonya Tuhan Yesus, gambaran Tuhan Yesus tersenyum, gambaran Tuhan Yesus disalib, atau salib selebar-lebarnya di pundakmu ini. Tanya Yesus, indah gak di hadapannya? Mungkin boleh saja kita lakukan, tapi melihat mata itu jelek sekali, jongkok.
supaya mantap ya. Dan dua sekali dua saya. Maaf, kalau berkata dua makin pelatih dari ya. Bikin kantong ada gunanya. Saat kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan berkata, itu apa tanpa lupaanmu? Mau jawab apa coba? Mama saja saat berhadapan dengan Tuhan, kau tidak bawa. Karena apa? Karena bagi dia itu sampah. Di dunia ini berharga mas, ya. Sampai 30 kilo gitu ya, 30 karat kilo. Bawanya pun mungkin ini karena saking beratnya di tangan. Di hadapan Tuhan tidak ada ini. Perlihatmu seberat apapun, saat kau menyanyi haleluya dia bangkit. Padahal nggak perlu begitu ya kalau menyanyi haleluya bangkit ya. Tapi supaya kelihatan berlian itu masih low, apalagi saat ibadah malam. Dan kelihatannya berlian itu cantik, warna-warni kayak lampu di diskotikaan, lampu di kota itu. Kau buat di kiri, kau buat di kanan. Nah, sebenarnya haleluya dia bangkit itu nggak perlu begini. Begini juga bisa supaya dilihat. Wangkas pinggir-pinggirnya yang tidak pernah makan kamu. Haleluya dia bangkit, haleluya dia bangkit. Yang Tuhan butuhkan itu ini. Tuhan tidak butuhkan kekayaan. Amin. Tuhan tidak butuhkan emas. Tuhan tidak butuhkan berlian. Tapi dia butuhkan hati. Dia butuhkan persembahan yang kudus. Itu baru. Persembahan yang segenap hati diberi. Tapi yang jelas Tuhan sangat membutuhkan untuk melakukan itu. Saudara dikasih Tuhan. Kalau firman menyatakan bahwa tubuhmu adalah bayi sucinya Allah, tubuhmu tempatnya dia berpesta. Untuk itu hargai tubuhmu sebagaimana engkau orang pasti. Mari jaga tubuhmu. Mari boleh kita menjadikan tubuh kita yang berharga sebagaimana dia menjadikan kita berharga. Amin. Oh, firman-Nya berkata, rumahku adalah rumah doa. Dan dia berkata, dari mulut bayi-bayi, dari mulut anak-anak akan keluar puji-pujian. Puji-pujian dan pujian. Hari ini dari mulut kita pun begitu sebenarnya. Keluarlah puji-pujian yang segenap hatimu Tuhan naik. Keluarlah sorak-sorak yang dimana engkau akan merindukannya. Mari datang di hadapan Tuhan dengan membawa persembahan. Jangan hanya engkau membawa beban beratus saja, tapi bawalah persembahan di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini Yesus hendak mengingatkan kepada kita umat Tuhan bahwa bait Allah itu perlu kembali disucikan. Sebab jika tidak, bait Allah itu akan kehilangan arti. Jika bait Allah itu tidak kita sucikan, baik di gereja maupun di hidup, baitnya itu akan kehilangan arti yang sesungguhnya. Maka hari ini jangan biarkan kita kehilangan tujuan. Jangan biarkan kita kehilangan tujuan Allah dalam hidup. Jangan biarkan baik Allah itu kita potong. Tapi mari kita mulai hari ini kita boleh belajar untuk menyucikannya. Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh belajar dari tindakan Yesus. Kita boleh belajar untuk menjaga diri, menjaga rumah doanya. Sebab kita yakin saat kita menjaga ada karunia-karunia
bait sucinya Allah itu adalah gereja. Bahwasanya bait sucinya Allah itu adalah tubuh kita. Detik ini biarkan perubahan terjadi. Detik ini kau boleh menghargai tubuh. Dan detik ini setelah engkau ketahui bahwa tubuh milik Allah dan bait sucinya Allah, jauhkanlah dari hal-hal yang mengotori dan merusak. Amin. Itu firman Tuhan. Kita boleh datang di dalam Tuhan. Haleluya. Dia ada di setiap jalan kita. Dia ada setiap langkah kita. Hari ini kita mau katakan Engkau satu-satunya yang ku percaya. Engkau satu-satunya yang ku andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya dalam hidup. Untuk itu hari ini aku mau menghargai hidupku, menghargai tubuhku, sebagaimana tubuhku adalah bait suci. Dan aku mau menghargai gereja tempat kami beribadah, sebagaimana ini adalah bait-Mu yang kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, janji-Mu Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Amin Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan yang setia, waktu terus selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang tak berharap padamu. Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, waktu terus selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang tak berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita nyatakan bahwasanya Dia satu-satunya dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Kita yakin dan percaya Dia setia dalam hidup kita. Untuk itu mulai hari ini saya kembali mengatakan dan ingatkan kepada Tuhan. Hargai hidupku, sebab hidupku adalah bait suci Allah. Hargai tempat ini,
dengan Tuhan. Terima kasih buat tangan-Mu yang menopang kami umat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jangan biarkan Tuhan pengharapan kami putus. Tapi biarkanlah Tuhan Yesus, kami boleh menikmati yang kasih harapan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk tetap menjaga hidup kami. Sebab hidup kami, tubuh kami adalah bait suci. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap menjaga bait suci-Mu Tuhan, itu gereja di mana tempat kami ibadah. Hari ini kami mulai menjaganya, mulai boleh belajar seperti anak kecil Tuhan. Dan mulai hari ini, mulut ini akan kami gunakan untuk selalu bersemangat, untuk selalu memuji. Dan kami percaya Tuhan, setiap hati kami umat, Kau telah menjaga, sehingga hati dan jiwa kami menjadi tenang. Dan kami mampu meringankan langkah kami sekarang, kemanapun yang berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan terima kasih buat firman yang kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan karena Dia masih memberikan firman kepada kita. Haleluya. Saat ini kita akan berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan ucapan syukur kita dalam persembahyan kita, saya berikan kembali bersatu teduh sejenak kepada Tuhan dan kita bertugas mengatur tempat. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah diperdengarkan kepada setiap umat-Mu di tempat ini, bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur atas karunia-Mu dan pertolongan Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan berikan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Kau berkenan atas setiap persembahan yang kami berikan, 30 sampai 100 kali lipat. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Saya beri terbaik berkenan Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan berlimpah-limpah. Berkati kami dengan kesehatan, rezeki,
Tuhan, kita masih tetap beribadah di tempat ini. Masih jam 10:11. Dan bagi jemaat Tuhan yang masih mau beribadah di rumah, kami persilakan beribadah di rumah dengan selebaran yang sudah dibagikan dari kampus ini. Dan untuk ibadah hari Selasa, hari Jumat, ibadah matang kami kita adakan ibadah lagi seperti ini. Kami kira demikian pengumuman Tuhan Yesus berkati. Saya coba kita kembali boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang kami alami sepanjang ibadah ini. Biarlah kami pulang dengan membawa berkas-berkas daripada surga. Itu yang kami bawa dalam rumah kami, keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, sepanjang sehingga kami hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup yang berguna, hidup yang berarti menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucapkan kepada-Mu hari ini. Biar Engkau tetap mengiring langkah kami, biar Engkau tetap berbicara atas hidup kami di dalam segala kesulitan yang masa terjadi dalam dunia yang Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu, perlindungan-Mu tetap Kau nyatakan hadir mengenai setiap kehidupan orang yang percaya mengandalkan Tuhan, dan tidak akan terkena tulah ya Bapa. Penyakit sampar Tuhan akan menjauhkan dalam kemah kami, dan tidak akan terdekat dalam kemah kami, dalam hidup kami. Tuhan ada benteng keselamatan kami, perlindungan kami. Engkau segalanya yang kami tuntut, yang kami andalkan dalam segala perjalanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, COVID yang tidak kelihatan, COVID yang tidak Bapa, yaitu tidak berarti bagi kehidupan kami, tetapi COVID yang membuat takut segala anak-anak Tuhan tidak beribadah, takut tidak hadir untuk mendengarkan firman-Mu. COVID yang tidak kelihatan ini Bapa membuat ragu orang-orang yang beriman, sehingga banyak
ibadah berkumpul memuliakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari kedatangan-Mu Bapa, Engkau sedang Kau izinkan terjadi ini di dunia untuk memperbaiki hati kami, menyucikan hati kami, supaya hati kami sadar memandang Engkau, bahwa hanya Tuhan yang layak kami puji, dan bahwa hanya Tuhan yang berkuasa sanggup melakukan perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami percaya Tuhan ada di depan kami, di hati kami, di hidup kami, di rumah tangga kami, dan Kau ada Tuhan yang selalu menolongi melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis Bapa, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa COVID yang menghantui manusia di dunia ini, yang tidak berarti, tidak kelihatan, kami halau dalam nama Yesus. Kuasa menyatakan mujizat itu terjadi Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan Yesus dari tempat ini Bapa, jangan terlalu larut Bapa. Iman percaya mereka jatuh, iman percaya mereka tertidur, roh mereka tidak menyala. Oleh karena itu Bapa, kami undang jamaah Tuhan, kami undang kuasa Allah, kami undang Roh-Mu untuk mengingatkan, untuk menuntun, untuk mencamah setiap kehidupan umat-Mu, agar umat-Mu khususnya tempat ini jangan ada lagi takut, jangan ada lagi bimbang. Kami bersama dengan Yesus di depan kami ada di belakang-Mu ya Bapa, selalu mengikuti kebenaran-Mu, selalu mengikuti yaitu perkenanan-Mu Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab Kau sanggup mengendalikan hidup kami. Kau Tuhan yang selalu berkuasa menuntun dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, persembahan baik persepuluhan, baik ucapan syukur kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati itu semua tangan-tangan jemaat-Mu maupun yang ada di rumah yang sedang melakukan ibadah. Berkati dengan luar biasa ya Bapa. Biarlah Engkau membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu 30 sampai 100 kali lipat ganda untuk mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan kepada jemaat-Mu, agar jemaat-Mu jangan seorang pun yang berkekurangan, sehingga mereka tidak memuji Tuhan, melainkan berkecukupan. Mereka bersukacita memuliakan Engkau ya Bapa. Yang sakit jamah sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah kuatkan, yang jatuh angkat kembali, yang susah hibur melalui Roh-Mu, yang berkekurangan pulihkan dan hidupkan dari kekayaan-Mu. Sebab Kau sumber segala berkat. Engkau memiliki harta emas perak, duit Kau memilikinya. Kami hanya tinggal meminta kepada Tuhan, karena kami adalah pilihan-Mu yang berhak memiliki janji-janji-Mu dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Selama hidup kami butuh uang, kami butuh keperluan, kami butuh makanan. Kalau sudah di surga, kami sudah bersama dengan Tuhan bersorak-sorai ya Bapa. Kami tidak butuh lagi apa-apa. Tapi di dunia kami membutuhkan segala apa yang kami perlu, apa yang kami inginkan. Mari berikanlah itu Bapa. Sepanjang hidup kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan melawat kami. Kalaupun pulang nanti sebentar jemaat ini, kami tetap serahkan dalam doa kepada Tuhan. Berkati hidup kami semua, tuntun hidup kami, sertai kami Bapa. Jauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Tuhan membakar kami dengan Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Allah hadir tetap menyertai kami sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapa, ampunilah dosa kami, sucikan dengan darah-Mu, agar kami layak di hadapan Tuhan, menikmati segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara, arahkan tanganmu, mari tadahkan tanganmu, arahkan hatimu, kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan kita. Haleluya.